Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan basamu. Alhamdulillah, Allah masih sayang kepada kita. Allah memberikan nikmat hayat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup, dan kesempatan hidup itulah kita manfaatkan untuk beribadah. Karena memang kita beribadah sama kita masih hidup. Kalau kita lah mati, tentu nak boleh kesempatan awak beribadah. Ada ayat yang kita baca dalam surah Sajadah tadi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Orang dalam hati itu mendoa, ya Allah, ya Tuhan kami, kamilah mencari takahku bantu alam barzakh, kamilah mendengar takahku bunyi pakai orang kena azab, lah kami cari, lah kami dengar takahku para sayang kami. Nah oleh karena itu ya Allah, farji'na, balialah kami balik supaya kami na'mal solihan, supaya kami bisa beramal soleh balik. Inna muqinun, baru kami menjadi orang yakin lah. Iyo kirwe, jadi azab tu ado kirwe. Nah oleh karena itu kita ada masih hidup. Di sinilah maingihan kawan bahwa itu adalah kesempatan awak. Kalau lah mati awak malai, dah kan bisa awak minta balik-balik dulu. Kok kini sama hidup masih bisa menyesal awak. Salah awak ke manusia, awak minta maaf. Salah awak kalau Ta'ala, awak meminta ampun. Nah oleh karena itu kita syukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan segala suruh Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Jadi ada definisi syukur dalam artian bahasa tutur kata alhamdulillah, itu syukur. Tapi bahkan syukur hakikinya itu adalah mengarajuan segala suruh Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Dan dia adalah Ta'ala sehat, kesehatan wa niat untuk beribadah. Dia adalah Ta'ala matawa mengantuk. Nah mengantuk itu tadi awal lalu bukan karena terkantuk, tetapi awak lalu dia karena mempersiapkan diri awak untuk bisa beribadah. Awak bukan makan bukan karena dia lapar, tapi awak makan supaya awak bisa menjadi sehat, bisa awak menjadi kuat. Dengan kesehatan dan kekuatan itu kita melaksanakan ubudiyah. Itu nikmat yang memang tidak bisa kita metong-etong doh, tidak bisa kita mahinggo-hinggonya doh. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Tak boleh nak kita contoh, tak boleh nak kita tiru kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu ingin melakukan sesuatu
tidak berdasarkan nafsu. Tapi kalau teka-teka awak ko masih banyak nafsu awak baru. Oh bebek bayi awak kadang-kadang masih terkhatar di dalam hati aku. Bebek bayi awak masih ada ria, masih ada sum'ah. Ana ria, oh mempacalian awak ko taat, mempacalian awak ko rajin, masih ada. Alai awak sum'ah, awak padangan dia sianu, lu rajin cuma ikut segala macam atau mengajukan sesuatu dek karena maruan pujian orang lain. Itu kita nama manusia ko. Karena dek diri awak ko masih ada dan namanya hawa, nafsu, dunia, syaitan. Nah, kalau Nabi Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah mengecek itu berdasarkan apa suwe no? Itu dikatakan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tidak ada terbesit di dalam pikirannya itu untuk mengarajokan segala surah Allah dek karena ingin dipandang oleh manusia tidak. Nah, sedangkan Nabi Muhammad takah tuan apa ada awak. Nah, disitulah awak selalu mencontoh Nabi dalam setiap penyampaian awak. Awak selalu mengirimkan salat dan salam dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi kini kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Apa hadisnya? Afatud dini salasatun. Penyakit agama ado tiga. Jadi adulo penyakit agama. Jadi nak awaknya nak sakit dah. Mungkin salah moko awak marasuan nak sakit tu badan awak, fisik awak. Ndak itu je nak sakit dah. Jadi badan awak ko antara ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau nyawa sehat, badan awak sehat, sagalo na lama tu terasa lama. Tapi kalau awak sakit, sagalo na lama barso. Belum tahu tu lama ada suele la bawah na lama kalau la sakit awak ndak dona lama je lek. Tapi kako be ada orang awak ketika awak sakit dia entan makan lama-lama. Ya tidak? Awak sakit cali awak di kawan awak. Dia bawa makan lama-lama pada awak sakit. Ketika orang sakit itu na lama-lama tu menjadi pantang. Nan makan lama tu lama ketika awak sehat. Tapi ketika awak sakit nan mani tu pahit je rasanya. Tapi ketika awak sehat nan pahit tu kadang-kadang kalau tumbuh nak dua lama je. Jadi lama tu memang tergantung ketika kita sehat. Ketika orang sehat makan di sawah sambal lado, pakai lado ujuk paranci, nasi yang lado padek dimakan tengah hari tak pancak paluah deh lama rasanya karena sehat sudah paluah paru litak wak makan tu tanda orang sehat. Tapi ketika sakit dia berbagai macam jenis menu. Orang kan sayangnya kawak cok ketika sakit karena memang wak disuruh menjangkau orang sakit. Ketika sakit dia orang awak kan berjalan babuah bati, malenggang babuah tangan. Ndak mau happy je dok. Tiba babuah lah kue, babuah lah makanan atau apel, babuah limau mani. Siapa makan ke sudah kali? Nak cegak, nak munah je. Nak cegak, nak sampah. Itu namanya oleh-oleh kuah tangan tu nak untuk orang sakit dan untuk orang yang sehat mengamanan orang yang sakit. Kadang-kadang dia buah tangan agak cara itu inilah nama juga makanlah nama buah tangan kau dibuka lah sekali untuk orang yang membawa. Artinya itu sakit secara fisik adalah sakit secara mental. Mental yang sakit atau hati yang sakit, jiwa yang sakit. Ada tu sakit jiwa. Sakit jiwa tu masih ada jo jenis penyakit. Tetapi memang kalau yang namanya sakit hati
ubiknya adalah zikir. Makanya banyak dokter bidan-bidan tuh kini nyo nak beraja secara ilmu medis dia dah nak soal suntik menyuntik dia dah. Tapi ada ubek kato-kato saja, motivasi saja bisa menjadi ubek. Orang stres, degiahlah tutur kata yang baik, memberinya tersugesti sehat. Jadi tidak melulu ubek dalam bentuk pel dia dah. Kadang-kadang nasihat, kemudian ajakan, himbauan, bisa tenang hati. Kalau hatilah tenang, bisa sehat. Karena banyak penyakit itu datangnya dari pikiran, dari hati. Jadi ada mencarinya dari sisi lain. Tetapi di dalam wabah agama ternyata ada penyakit agama. Ada namanya afatuddin, penyakit agama. Bara banyak itu 3. Yang pertama, faqihun fajirun. Orang yang faqih tapi fajir atau fasik. Faqih itu orang yang berilmu, orang yang paham jo ilmu, tetapi inyo tidak mengamalkan ilmu. Kau penyakit agama. Jadi hancur dek karena inyo paham, tapi deknya berilmu tu deknya cerdik tu balik. Anaknya kerajuan, kadang-kadang dulu yang berilmu hanya tukar-tukar ya, nyobah ya, dek cerdik dek tingginya ilmu. Jadi makanya banyak sekali penjelasan bahwa ada orang yang berilmu, orang berilmu tu hendaknya adalah beramal. Ada awak Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wal amilinal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami kau orang yang alim, orang yang berilmu. Orang berilmunya orang yang beramal dengan ilmunya. Kemudian orang yang beramal itu, orang beramalnya adalah beramalnya ikhlas. Itu doa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Lah berilmu Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi itulah doa awak yang pertama awak meminta supaya awak menjadi orang yang alim. Bagaimana kau bisa awak menjadi orang yang alim? Bagaimana kau awak bisa menjadi ulama, orang yang berilmu? Dek karena awak baraja. Dek baraja awak tahu. Dek karena awak baraja, kemudian adulunan maja, maka dek baraja jumaja takana sagalonan indak lupa. Kalau awak indak baraja indak maja, maka lupa segalo dan indak takana. Jadi untuk menjadi alim, menjadi orang yang berilmu, itu pendekatannya baraja, mengaji awak, taruh ulang-ulang kaji. Kalau tidak mengaji, tidak diulang kaji itu tidak dapat dah. Nah, tapi penyakitnya ada yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmu. Adalah penyakit lain. Ada orang yang beramal tapi beramalnya tidak pakai ilmu. Kini sementara awak masuk bulan puasa, masuk bulan Ramadan. Untuk mempersiapkan Ramadan, itu pun dengan persiapan jo ilmu. Puasa awak itu adalah berdasarkan ilmu. Namun puasa orang puasa awaknya ada dasarnya. Perintah Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa'akmiluna 30 sya'bana. Jadi disuruh oleh Nabi, puasalah kamu dengan setelah adanya ru'yatul hilal. Lah ru'yah lah nampak awal dari Ramadan tu, lah nampak hilal puasa. Berarti itu adalah adu ilmu, adu dasar. Karena namanya ibadah itu tadi adu waktu.
Ndak nama beribadah di luar waktu dong. Ajolah berbagai macam jenis ibadah. Dan jenis ibadah itu ada keterkaitannya dengan waktu. Kok sama yang zuhur awak ada waktu. Dan kok sama yang zuhur bagai malam itu dah sama zuhur nama tu. Sama yang asar awak ada waktu. Sayang maghrib ada waktu. Jadi melakukan ibadah sesuai dengan waktunya. Lalu kemudian kalau awak puasa yang wajib, ia sedang berada di bulan Ramadan. Nah, itu dengan ilmu. Maka awak persiapkan diri awak beribadah lawak, beribadah dengan ilmu. Untuk bisa awak tahu dengan awak belajar. Dengan awak belajar itulah maknanya awak berilmu. Dan jadi penyakitnya itu ada orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Tetapi berikutnya ada orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu. Itu namanya beramal orang bodoh. Memang ada Nabi mengatakan bahwa laloknya orang alim lebih ditakuti oleh iblis dibandingkan sholatnya orang bodoh. Orang bodoh kan beribadah, sholat, tapi nya bodoh, tidak punya kaji ya. Semayang tidak kata kuih, dia pilih itu lah. Dia tidak berilmu, dan ditakui dia pilih siya. Orang berilmu lalu itu takah tu bana artinya penting berilmu. Tapi tingkatan berilmu dewa tahu, maka pengetahuan itulah yang menyuruh awak untuk mengarajuan. Jadi ada pedomannya dengan ilmu itu, ada langkah-langkah apa yang akan kita kerajuan. Jadi terkait dengan hadis ko, di sekolah mengingatkan ke awak bahwa memang ada penyakit di agama. Penyakit di agamaku, rusak di agamaku, damam di agamaku, rusak agamaku, dek gara-gara orang berilmu tapi nyo tidak beramal. Dan kericalian orang tu contohnya nyo orang Islam. Orang Islam tu dicalian dari mana? Dari anak di kerajuan. Orang kan tak kini kau tak mencari anak di kartu aja lah. Tapi nenek sini apa? Anak di kerajuan. Calian orang Muslim kau suka membantu, suka menolong. Di kerajuannya tu nampak ada orang. Berarti nampak dia. Oh ternyata umat Muslim kau ajarannya mengajarkan untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu. Jadi dan nampak itu hendaknya adalah cerminan dari nilai-nilai agama. Untuk tahu nilai-nilai agama, tentu awak mengaji. Dipelajari pada bahasa sebenarnya nilai-nilai Islam. Solat, yang solat kok teorinya di dalam Al-Quran, tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholat itu tercegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Tidak adanya kerajuan perbuatan keji dan munkar berarti sholat mewarnai kehidupannya, mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Lalu kemudian adanya oknum itu non sholat tapi indahnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak sholat, enak disalahan dan disalahan ba'a proses inyo salat. Salat orang salat lainnya, lain tahu dia wudhu guys. Lain tahu dia kajian-kajian tentang najis guys. Apa fardu wudhu? Apa syarat-syarat sahnya wudhu? Apa syarat guys? Berasiah nak badan dari najis, berasiah nak pakai dari najis, berasiah nak tampik dari najis. Kemudian nak suci nak awak tolong. Berarti adalah ilmu tentang itu. Maka beramal dengan ilmu. Tapi orang berilmu hendaknya adalah beramal pula. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamaratin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ada ilmu
ndak diamalkan ilmu do. Samu umpamae batang kayu pohon, tetapi pohon kau tadi ndak berbuah. Kalau awak mencari pokat, kira-kira awak suka mencari batangnya atau suka juga buah? Itu buah, karena batang itu buah. Kalau awak mencari rambutan, suka di batang atau di buah? Itu di buah. Jadi amal dari ilmu itu tadi itulah yang buah. Nampaknya tu di dalam perbuatan. Dihikolah namanya kawan memang mengaji awak tentu berusaha awak tarik untuk mengamalkan kaji awak. Kemudian penyakit yang kedua lah. Penyakit yang kedua adalah wa imamun jairun. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Susah agama dia tu. Pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, yang merusak kesudahnya. Karena memang pemimpin itu penting. Satu kebijakan pemimpin akan bisa berdampak ribuan. Maka kepemimpin itu perlu diambil oleh orang-orang yang soleh, sehingga kebijakannya itu berdampak positif untuk orang banyak. Nah, takah orang kumpul di surau mengecek takah aku je ni. Tu mari kita solat, mari kita puasa. Kalau pemimpin dibuatnya kebijakan dengan pitih dimiliki oleh negara, dibuat kasadunya pesantren, dibuat madrasah, pondok hafiz, barada paet, dibuat tu mengaji orang, baraja orang, kemudian hafal Al-Quran, itu kebijakan. Kebijakan itulah yang sebenarnya akan menjadi nilai jual. Jadi dengan satu kebijakan berdampak ke orang banyak, langsung praktek sekali. Kecil orang kini langsung eksekusi. Makanya bagi awak, taka-taka awak ko, ketika awak mencari yang mungkar, idza ra'a ahadukumul munkar, apabila seseorang kamu melihat kemungkaran, nampak dia awak kurang membuat salah, fal yughayyirhu, hendaklah awak merubah. Cara merubah pertama biadi dengan tangan awak, kekuasaan awak. Kalau nampak ada orang ke mabuk-mabuk, nampak ada orang bang-bangpuk, dengan kekuasaan awak bisa merubah. Dibuat peraturan, dilarang mabuk, dilarang berjudi, dilarang ikut segala macamnya. Langsung kok namanya ada pihak pengamanannya. Itu namanya merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Jadi awak contohnya wali negeri atau wali korong atau boleh pemimpin bupati, dengan jabatan awak tu dibuat kebijakan itu yang positif akan berdampak positif bagi orang banyak. Itu gunanya kalau seandainya ada kekuasaan. Kalau nak ada awak punya kekuasaan loh, fabilisani, dengan lidah awak, dengan nejo deni yang jalan berbuat salah kojo, wadusu wade, rusak wade, tanya yuana obeko, mengapa usah mau beruri loh? Kata katu cek awak lah menyampaikan, awak lah mengian. Nah boleh awak apa dianya loh? Apa dianya terus? Dia buat kemungkaran, berarti awak tak peduli. Terakhir walai. Kau kena kecil awak, kau mungkin awak tercaki ada. Awak lah nak dia nuai. Abalai, fabi kalbi, dengan hati awak jalan. Dia nak tuju dia awak kau. Faham kau tak kau kena kecil ada awak kau berang awak. Bangi kau awak nak sia-sia. Zalika abaful iman. Dan jalan dengan hati awak jalan nak tuju dia awak tuan itu. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau ada nampak anak-anak belum proso petasan-petasan, mungkin kau tahu dewa kau menjadi pejabat awak buat peraturan dilarang main petasan je. Kau ada petasan diundang siapa PP, tahan anak tu dibawa orang tua supaya bisa dia pergi belanja lain. Dia belanja balik petasan kau tu contoh.
Atau wa orang tua nampak dia kata tu, itu je mainnya tarawih. Dan buang ke sembahyang subuh, aku ke sembahyang tarawih ya. Dan buangku jantungnya tentu murah aja, terkejut sekali. Alam so pingsan ya. Nah, kalau nampak tu lidah wa sampaian. Kalau nak doa talok doa jo kekuasaan, nak talok lo jo muncuang wa lah jo hati awak jadi. Ya ketujuh doa nak tanang ibadah wa dia. Itu minimal. Tapi yang menjadi penyakit adalah adanya pemimpin dan pemimpin kau tadi aniaya, zalim, jahat. Tapi di dalam kaidah usul fikih, namanya pemimpin itu tasarruful imam ala rakyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin itu, kebijakan imam itu harusnya adalah selalu terkait dengan kemaslahatan rakyat. Jadi siapa menjadi pemimpin, kebijakan itu harus berorientasi untuk kemaslahatan. Itulah contohnya kini kamu ada vaksin. Kalau ada vaksin itu kebijakan terbaik untuk ikhtiar terbaik awak menjaga daya tahan tubuh awak. Kini kalau ada sampai ibu bapak divaksin leh, orang pegawai lah doanya boleh divaksin di bulan Februari. Nampak tamu itu termasuk kategori nampak tamu. Kemudian alai nama berusak celai wa mujtahidun jahilun. Mujtahid bodoh. Dia nak berilmu, dia berijtihad lah. Dia bodoh dia lain lah mungkin pada lah berfatwa lah membuat surang je, membuat nama nak ketujuh dia je. Itulah nama rusak agama dia. Kaca langala balangan, kaca bati lalu bati baru cie kitab terbaca anolah berfatwa lah. Orang untuk menjadi berfatwa atau menjadi mujtahid banyak syarat. Al-Quran itulah pada, hadis itulah sekian banyak. Kemudian lah banyak pengetahuan barunya bisa menjadi imam mujtahid. Kalau bara-bara lah dari Google dia sampai barulah berfatwanya tidak boleh. Mujtahid jahilun nama itu, mujtahid yang bodoh. Itulah maingian ke diri kita dan bersama bahwasanya cerminan agama itu nampak dari perilaku umat. Perilaku umat itu nampak dari praktek-praktek. Praktek itulah nampak dari standar keilmuan. Bahwa ilmuwan tak aku amalnya berarti balu ilmuwan. Dengan demikian, maka jadilah kita orang yang berilmu beramal. Kemudian pemimpin yang adil. Kemudian dia awak berilmu, dia awak belajar, namalah sesuai dengan standarnya, barulah dia bisa menjadi mujtahid. Kalau untuk ukuran awak alun luka mangale, ambuna luka manga banyak nak pelajari. Apalagi diri awak masih sibuk dengan al-ishtighal, masih berbimbang dengan mukhalatah dengan dunia, masih banyak memikir dunia ini boleh. Itulah kajian awak pada pagi kini untuk mengingatkan diri ampu dan diri kita bersama untuk tuan jadilah kita hamba Allah yang alim, kemudian yang alim beramalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.